Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dalam pembelajaran PAI kali ini. Kali ini bersama dengan Pak Imam Bukhari. Hari ini kita akan membahas tema tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mari anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak sekalian, sifat ini perlu dan penting kita tanamkan dalam diri kita. Pertama, sifat optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal. Karena apa? Ketiga hal ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan pertama dari riwayat yang menyebutkan bahwa berkaitan dengan maksiat yang dilakukan oleh penduduk Mekah ketika itu. Saking luar biasanya maksiat yang mereka lakukan sehingga mereka khawatir kalau mereka masuk Islam mereka tidak akan diampuni dosanya. Sehingga sebagian dari sahabat ketika itu atau sebagian dari orang kafir mereka tidak mau masuk Islam, enggan masuk Islam karena mereka merasa terlalu kotor dirinya, terlalu banyak maksiatnya. Sehingga ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, turunlah ayat ini untuk apa? Memberikan kabar gembira bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu itu ketika mereka masuk Islam. Dan riwayat yang kedua menyebutkan tentang salah seorang sahabat yang dulu pernah membunuh paman Rasulullah, ya. Paman Rasulullah itu Hamzah. Kemudian beliau disurati oleh Rasulullah diajak untuk masuk Islam. Kemudian Wahsy, ini namanya Wahsy ini khawatir kalau kemudian karena dosa yang telah dilakukan oleh beliau dengan membunuh Hamzah itu ya tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa dia akan diampuni dosanya dengan turunnya surah Az-Zumar ayat 53 ini, bahwa dosa yang besar yang telah dilakukan di masa lalu itu ketika dia masuk Islam maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini berkaitan dengan rasa optimis, yakin bahwa Allah itu maha luas pengampunannya dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tidak boleh kita sebagai seorang muslim berputus asa dari rahmat Allah. Maka ayat ini berkaitan dengan ikhtiar atau usaha, ya, usaha kita untuk melakukan untuk ayat ini berkaitan dengan sifat optimis atau yakin bahwa Allah itu membuka pintu ampun yang sebesar-besarnya. Lawan dari sifat optimis adalah pesimis, yaitu orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita maknai bahwa optimis ini harus kita bangun, harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa segala sesuatu itu bisa kita dapatkan dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, ya. Yang kedua tentang ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah dalam bahasa Arab artinya memilih. Namun kemudian secara istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang atau seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi ikhtiar berkaitan dengan usaha atau keinginan seseorang untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Jadi dia harus melakukan sesuatu agar yang diinginkan itu bisa didapatkan. Ini disebut dengan ikhtiar. Dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu berikhtiar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib atau kondisi seseorang sebelum dia berusaha untuk mengubah apa yang ada dalam dirinya terlebih dahulu. Jadi Allah itu ya tidak ingin kita menjadi orang yang berpangku tangan, tapi kita diperintahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu berusaha, berikhtiar agar Allah mengubah kondisi kita. Ya. Kemudian dalam surah yang lain Allah sebutkan, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di punggungnya, lalu dia menjualnya sehingga Allah mencukupi kebutuhannya, dengan hasilnya itu adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi ataupun mereka menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini merupakan pesan dari Rasulullah bahwa orang yang mencari kayu itu untuk memenuhi kehidupannya, untuk sekedar makan, itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Allah tidak ingin orang Islam itu menjadi peminta-minta, tapi Allah ingin orang Islam terus berikhtiar sekecil apapun itu, ya. Dan Allah ingin agar kita menjadi orang-orang yang berusaha dengan apa yang kita inginkan. Jadi anak sekalian, intinya dalam bab tentang ikhtiar ini, bagaimana kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita tidak hanya berpangku tangan, tapi kita harus berusaha, berjuang bagaimana caranya agar cita-cita kita itu bisa tercapai. Nah, yang ketiga adalah tentang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah artinya mewakilkan atau menyerahkan. Dalam istilah Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil sesuatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Jadi tawakal itu benar-benar berserah diri kepada Allah, pasrah dengan ketentuan Allah. Tapi ingat bahwa tawakal ini tentunya tadi itu telah didahului dengan ikhtiar. Artinya orang yang tawakal itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah akan membantu dia, akan menolong dia. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jadi hadis ini sebagai sebuah isyarat, sebagai sebuah tamsil atau permisalan. Kalau Allah memberikan rezeki kepada burung-burung, ya, atau binatang-binatang yang mereka pergi di pagi hari dalam kondisi lapar, kemudian pulang di sore dalam kondisi kenyang, maka apakah lagi kepada manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan dengan fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang sebaik-baiknya. Maka tawakal ini perlu ditanamkan dalam diri kita agar kita kita punya sandaran kita kepada Allah. Kita bersandar kepada Allah atas segala sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan. Nah, sekalian, tiga hal ini, yang pertama tadi optimis, yang kedua ikhtiar, dan ketiga tawakal. Tiga ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena apa? Dengan kita optimis, kita yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kita yakin dengan usaha yang kita lakukan, dan yang terakhir, kita yakin bahwa Allah sebagai tempat kita bersandar tidak akan membiarkan kita sendirian. Oleh karena itu, semoga dengan memiliki dan mengamalkan sifat ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa yakin dan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.